saya ingatkan buat teman-teman luar sana tetap patuhi dan taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Baik, jumpa lagi bersama saya Tia Tani, tapi spesial hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemenin sama host ganteng juga ya, Bapak Faisal. Apa kabar Bapak? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini bersama kita di program kesayangan kita Pak, Property Insight. Oke, tema kita hari ini apa Pak? Hari ini kita ada tema membahas mengenai sosialisasi program BP2BT di Sumatera Selatan. Mungkin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Silakan diperkenalkan narasumbernya. Mbak. Hari ini spesial juga, nggak cuma saya sendiri, ada host juga dan juga ada bintang tamu yang spesial. Pasti ada yang kenal, ada yang enggak juga. Jadi kita kesempatan untuk memperkenalkan diri lah Pak ya. Hari ini kita bersama Bapak Jerian Tony Natakusuma. Oh iya. Kita panggilnya biar akrab apa nih Pak? Rian. Pak Rian. Oh Pak Rian. Rian. Masih muda dipanggil Bapak. Bang Rian juga boleh. Oke, Bang Rian. Baik, tadi kan agak berat ya. Hari ini tema kita rada berat gitu ya bahasanya, sosialisasi program BP2BT. Udah kayak kuliah berapa SKS gitu ya. Boleh deh Pak, sebenarnya apa sih BP2BT ini? Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faisal, Mbak. BP2BT itu program pemerintah dari Kementerian PUPR untuk membantu masyarakat yang masyarakat MPR yang membutuhkan rumah. BP2BT itu singkatan dari Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, dan ini sudah berjalan di Sumatera Selatan, kurang lebih sudah melakukan kegiatan dan sosialisasi dari tahun 2019 yang lalu. Oh, 2019. Untuk mengenai program ini Pak, ini adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah atau oleh lembaga swadaya masyarakat. Jadi program ini dicanangkan oleh pemerintah melalui peraturan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oh, gitu. Ya, jadi ini sama persis dengan ada FLPP, ada SBUM, ada BP2BT, ada rumah komunitas dan lain-lain. Sebenarnya BP2BT di Sumatera Selatan ini itu lanjutan dari rumah komunitas yang diakibatkan karena pandemi COVID, refocusing anggaran, seluruh program rumah komunitas di Indonesia itu dialihkan ke program BP2BT seperti itu. Tadi kan mau bilang untuk masyarakat gitu ya. Jadi yang melatar belakangi program ini, apakah adanya kebutuhan masyarakat untuk membeli rumah atau yang seperti apa sih Pak? Jadi begini, ya, jadi ini kan dikarenakan adanya backlog perumahan. Backlog perumahan itu merupakan kesenjangan antara supply dan demand, di mana jumlah rumah yang tersedia dengan masyarakat yang membutuhkan rumah itu sangat besar. Makanya lahirlah program 1 juta rumah oleh Presiden Jokowi. Itu ya. Itu backlog perumahan. Jadi backlog perumahan ini harus diantisipasi. Makanya perlu program-program seperti tadi FLPP, ada SBUM, ada BP2BT dan lain sebagainya. Nah, program dari pemerintah ini bermacam-macam untuk mengatasi permasalahan perumahan. Ada permasalahan perumahan yang sifatnya memang rumah itu sudah ada, tapi sudah hancur, sudah perlu diperbaiki, lahirlah program bedah rumah seperti itu. Tetapi yang belum betul-betul memiliki rumah itu dibawalah program FLPP, BP2BT dan lain sebagainya. Itu untuk mengatasi kesenjangan tadi, Pak Faisal. Ya. Berarti kebutuhan masyarakat untuk punya rumah itu banyak, tapi pemerintah untuk menyediakannya itu kurang atau seperti apa sih Pak? Iya, kira-kira itu ketersediaan rumah itu terbatas. Kebutuhan permintaan akan rumah itu banyak, tetapi yang menjadi permasalahan adalah akses untuk masyarakat MPR tadi mendapatkan rumah. Kemudian dari sisi affordable-nya, dari sisi keterjangkauan, dari sisi harga, itu yang menjadi penghambat masyarakat ini kesulitan dalam memperoleh perumahan.
kesulitannya tuh seperti apa sih Pak? Atau mereka tuh mengajukannya seperti apa? Ya, jadi begini, kesulitan masyarakat kita, MBR ini kan sesuai dengan peraturan menteri, ini kan adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu membeli rumah, bukan tidak mampu mencicil rumah. Beda ya Pak? Beda. Ya, kalau masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu membeli rumah, berarti memang dia betul-betul tidak mampu untuk membeli rumah, tetapi untuk dari sisi mengangsur itu mampu. Ya, karena masyarakat yang akan kita coba bantu ini, ya, program ini ditujukan bagi masyarakat satu yang non fixed income, satu lagi yang fixed income, gitu ya. Ini terpecah, ada dua, fixed income dan non fixed income. Non fixed income ini ada juga sektor informal, gitu ya. Sektor informal ini sudah jelas, pekerjaan-pekerjaan ini di luar pekerjaan sebagai karyawan, pedagang, pelaku UMKM, pemulung, misalnya tukang pijat, tukang sapu jalanan, pembersih sungai, ojol dan lain-lain. Nah ini yang perlu kita atasi, bagaimana mereka ini mempunyai rumah, karena kesulitan mereka dalam memiliki rumah itu adalah akses tadi. Bagaimana mereka bisa mengakses ke perbankan? Satu persatu mereka. Kalau satu persatu mereka tidak punya kepercayaan diri untuk maju. Kemudian mereka tidak tahu mana lokasi-lokasi rumah saja yang terjangkau bagi mereka. Itu yang menghambat. Ya sekarang ini bagi MBR sektor informal itu kesulitan. Padahal sektor informal ini itu kurang lebih sekitar 75% itu ada di segmentasi mereka. Sedangkan 25% itu ada di MBR, itu ada di segmentasi fixed income. Itu. Nah kalau fixed income ini kan sebenarnya tidak perlu kita urusi lagi, karena mereka sudah punya penghasilan tetap, mereka punya pendidikan yang tetap, ya, yang punya pendidikan yang cukup tinggi, kemudian keterjangkauan mereka, informasi mereka mudah mendapatkan, teknologi mereka kuasai, sehingga dengan mudah mereka bisa melihat mana yang rumah yang dengan harga murah atau rumah dengan harga spesifikasi seperti apa, itu mudah untuk mereka dapatkan. Nah, tetapi untuk bagi yang MBR, sektor informal maupun non-fixed income tadi, dengan pendidikan yang tidak begitu tinggi, dengan teknologi yang tidak begitu dikuasai, itu yang perlu kita bantu. Sehingga angka backlog perumahan tadi itu bisa kesenjangannya lama-kelamaan bisa seiring sejalan, ya, kira-kira bisa dipenuhi. Baik. Saya ini kan latar belakang akademis saya ini arsitek, Pak. Ya. Jadi saya lebih banyak melihat dari sisi fisik, fisik properti, lokasi properti, kemudian bentuk bangunan yang layak gitu. Perbedaan dari FLPP dan BP2BT ini sudah mulai terlihat bahwa segmentasinya memang dari masalah fixed income dan non fixed income. Ya. Apakah ada standar, Pak, bahwa bangunan itu kalau di FLPP kan ada minimum standar, ya. Tapi pada saat developer atau pengembang membangun bangunannya itu aksesorisnya banyak, jadi dia bisa ditambahkan sehingga harganya boleh ada range tertentu. Itu kalau FLPP. Kemudian setahu saya FLPP juga ada bantuan dari PU, pemerintah pusat, dari mungkin kementeriannya PUPR, ya. Jadi dalam skala tertentu, dalam area misalnya 2 hektar atau 200 unit rumah, itu infrastrukturnya nanti akan disubsidi lah, dibantu gitu. Itu seingat saya pernah ada seperti itu. Nah, pada saat pandemi saya nggak tahu apakah peraturan itu berubah. Kemudian di BP2BT ini yang ingin saya tanyakan adalah sejauh mana peran dari pemerintah untuk mensubsidi atau membantu sehingga terwujud untuk program yang non fixed income tadi. Karena satu hal juga, Pak, dari lembaga pembiayaan itu kelihatannya kalau non fixed income kan banyak sekali aturan, ya. Banyak sekali item-item yang harus dipenuhi persyaratan. Jadi ada dua pertanyaan saya adalah, apakah si bangunan itu harus ada standar tertentu, kemudian bagaimana lembaga pembiayaan? Oke, sebenarnya FLPP dan BP2BT ini produk yang sama. FLPP itu adalah subsidi bunga. Sedangkan kalau BP2BT itu subsidi uang muka.
Jadi subsidi diberikan oleh pemerintah tadi itu dalam bentuk bunga itu sepanjang masa mereka mengenang cicil. Iya. Kalau itu 10 tahun, kalau itu 15 tahun, kalau itu 20 tahun, selama itu juga pemerintah akan mensubsidi selisih bunganya. Misalnya bunga sebesar 5%. Bunga yang diterapkan oleh lembaga pembiayaan adalah 10% atau 9%. Jadi selisih bunganya itu yang disubsidi oleh pemerintah. Beda dengan BP2BT. Kalau BP2BT itu 45% dari harga rumah itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi perhitungan angka subsidi tadi itu yang kalau di FLPP itu setiap bulannya sampai 15 tahun 20 tahun, kalau BP2BT itu ditarik selama subsidi tadi taruh di depan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau FLPP itu bayar suku bunganya, ya, ada ketentuan dari pemerintah. Ya, seperti kur lah ya. Kur kan gitu. disubsidi bunganya oleh pemerintah. Nah, itu sama seperti itu. Sedangkan kalau BP2BT itu ditarik ke depan, DP-nya sebesar maksimum 40 juta. Nah, perbedaannya lagi, kalau FLPP itu dana murni dari APBN, kalau BP2BT ini bantuan dari World Bank. Dari World Bank. World Bank. Nah, untuk standarisasi bangunan itu sama antara FLPP dan BP2BT, sama. Maksimum harga untuk FLPP dan BPBT adalah 150.500.000, bukan harga pasaran 150.500, tetapi harga maksimum 150.500. Bagi yang akan menjual itu 130, 120 disesuaikan dengan lokasi, silakan. Nah, inilah yang kadang-kadang ada berapa kepentingan antara pengembang A dengan pengembang B belum tentu. Ada yang orientasi betul-betul murni bisnis, gitu kan? Ada orientasi juga yang sosial, ada yang membantu program pemerintah supaya program pemerintah ini bisa berjalan sehingga backlog perumahan tadi bisa teratasi. Seperti itu, standarnya sama. Nah, kalau ngikutin standar itu ada yang hanya floor lantai, tetapi kita harapkan di dalam program BP2BT yang kita tangani ini adalah semua harus full, lantai keramik, kemudian atap plafon dan lain-lainnya harus mengikuti semua. Dan kalaupun itu akan ditambah dengan yang lebih bagus lagi, asalkan masih sebatas 150.500.000. Kenyataannya banyak sekali lokasi-lokasi perumahan tadi rumahnya juga tidak begitu baik. Mungkin Bang Faisal sangat tahu, ya kan, dengan harga yang tinggi di lokasi di pinggiran, di lokasi daerah dengan harga 150 juta, rumahnya tidak, lantainya hanya floor, bentuknya nggak karuan, tetap dihargai 150.500.000. Sedangkan di lokasi seharusnya kan ada perbedaan. Lokasi misalnya di Musirawas Utara, kemudian lokasi di Palembang, seharusnya harga rumah yang ada di Palembang sama di Musirawas itu agak berbeda. Karena harga tanah di Musirawas lebih murah dibanding harga di Palembang, gitu ya. Nah, sekarang tujuan kita apakah betul-betul kita akan membantu masyarakat atau ini bisnis murni, gitu kan? Itu harus dipisahkan. Ada pengembang itu melihat suatu peluang, ya, ada program seperti ini untuk mendapatkan keuntungan di sektor itu. Tetapi ada juga pengembang yang berpikir bagaimana kita bisa membantu program pemerintah ini supaya bisa berjalan dengan baik dengan cara harganya, fasilitasnya itu diberikan kan, kemudahan-kemudahan seperti itu. Itu saja mungkin bedanya. Kemudian dari lembaga pembiayaan, saya kurang lebih 2 tahun betul-betul menyatukan puzzle tadi itu dengan sangat bersusah payah sampai dengan lembaga pembiayaan yang sampai sekarang ini sudah tergabung dalam susunan puzzle yang kita bikin, gitu kan. Walaupun kadang-kadang ada kan mundur maju. Kita paham bahwa memang ada resiko bank di sana, tetapi resiko ini kan bisa diatasi dengan mitigasi resiko yang kita lakukan. Kalau sektor informal ataupun non-fixed income itu memang tidak bisa kita biarkan mereka jalan sendiri. Harus ada komunitas terbentuk, harus ada paguyuban terbentuk, harus ada koperasi terbentuk untuk menaungi mereka yang berbadan hukum. Ya. Nah, dari badan hukum tadi, komunitas tadi, inilah secara kolektif itu mengajukan kepada perbankan, mengajukan pada pengembang
Kemarin juga kan kepada pemerintah untuk minta difasilitasi itu Program itu tadi. Jadi kalau dia berjalan sendiri, ojek pemulung datang ke bank misalnya, Pak saya punya rumah, ya mungkin kalau diladeni. Kalau nggak diladeni, ya kan itu permasalahan sosial yang harus kita hadapin, Bang Faisal. Nah, harus memang di sini mitigasi salah satunya adalah tadi harus terbentuk. Yang kedua kita siapkan avalisnya. Ya, avalis itu harus ada kalau untuk yang non fixed income. Contoh misalnya pemulung. Pemulung ini mereka punya pengepul, punya agen yang membeli produk-produk mereka, yang membeli hasil hasil barang-barang yang mereka ambil ya, plastik, ada yang besi, ada yang kertas segala macam. Nah, itu hasilnya kurang lebih 100.000 mereka per hari. Berarti kalau kita kalikan dalam waktu dalam 1 bulan, berarti kurang lebih 3 juta dia penghasilan. Punya penghasilan, tetapi tidak punya selip gaji. Betul kan? Benar. Ya, tidak punya NPWP yang seperti ini. Ini peran kita sebenarnya membantu. Tidak punya selip gaji, jangan sampai hal-hal seperti ini diminta oleh perbankan. Selip gajinya mana? Lah orang kerjanya pemulung kok diminta selip gaji gitu kan? Kemudian NPWP misalnya, ini harusnya antara Direktorat Jenderal Pajak, kemudian dengan OJK, dengan lembaga keuangan dan lain-lain itu harus duduk bareng juga dengan kementerian juga. Yang mana yang memang harus membuat NPWP? Kalau itu semua masyarakat Indonesia harus punya NPWP, ya wajib. Tetapi selama itu aturannya di bawah PTKP tidak wajib membuat NPWP, ya kita ikutin aturan, tidak perlu membuat NPWP. Jangan tadi ojol misalnya, kemudian pemulung tadi wajib membuat NPWP, padahal pendapatannya di bawah PTKP. Ya, penghasilan tidak kena pajak. Itu yang harus kita sinkronkan. Nah, kemudian yang ketiga setelah ada avalis itu ada buyback garanti. Buyback garanti itu jaminan dari pengembang untuk membeli kembali. Sebenarnya perbankan tidak perlu khawatir lagi dengan adanya buyback garanti tadi, karena konsumen untuk MBR ini, konsumen untuk masyarakat penghasilan rendah yang sektor informal atau non fixed income itu sangat banyak. Mereka selama ini ngekos, ngontrak, sewa di rumah-rumah peta, tinggal di rumah mertua yang sama biayanya, biaya mereka tinggal di mertua itu menghidupi juga, bayar listrik juga, bayar air juga, makan juga di situ, bayar sampah, bayar macam-macam lah situ, sama perhitungannya. Nah, kalau mereka bisa mencicil rumah sendiri, mengambil rumah sendiri, paling tidak uang yang mereka untuk bayar kos, kemudian untuk sewa rumah peta tadi kan dialihkan jadi rumah sendiri, ya kan? Bukan berarti menghilangkan penghasilan dari rumah kos, gitu kan? Nanti Pak Rian kampanye ini rumah kos saya bahaya, nih rumah peta nggak laku lagi nanti. Bukan seperti itu juga. Tetapi ini kan keberlangsungan, untuk keberlangsungan hidup masyarakat ini. Nah, buyback garanti. Kemudian ada jaminan kalau mereka itu dari bendahara ataupun dari dinas terkait. Contoh pembersih sungai. Pembersih sungai itu ada di bawah dinas PUPR kota, ya kan? Nah, kalau selintas oleh pihak perbankan selintas, wah ini nggak layak nih. Ini cuma pembersih sungai, gajinya berapa, gitu ya. Tapi ini kan program pemerintah yang harus dijalankan, ya kan? Harus dijalankan oleh semua yang terkait di dalam situ. Nah, di pembersih sungai tadi itu ada atasan. Atasan itu bisa memberikan rekomendasi dan potong upahnya, itu kan? Dari pendapatan mingguan dia. Pembersih sungai itu di PU itu mingguan honornya. Kan ada yang bagikan gajinya itu dipotong. Itu yang disisihkan. Nah, dari situ kan sudah bisa sebagai salah satu mitigasi risiko. Kemudian ada tanggung renteng dengan komunitas tadi. Kemudian oleh komunitas tadi ada collection, mereka yang ambil uangnya tadi, angsurannya tadi. Kemudian ada lagi misalnya cadang angsuran. Kemudian ada asuransi penjaminan oleh pihak asuransi yang ikut dalam program tersebut. Nah, itu sudah mitigasi-mitigasi yang bisa kita lakukan. Nah, yang menjadi kendala sekarang ini kebanyakan perbankan itu mau ikut, mau membantu perbankan tadi. Cuman mereka terkendala di dalam peraturan OJK. Ya kan itu yang menentukan program ini jalan, peraturan seperti apa, skema seperti apa, itu kan yang menentukan peraturannya adalah OJK. Ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak, ini tidak. Nah, ini kan
bagi perbankan ini kan OJK ini kan sebagai dewa juga. Iya. Aturannya harus diikutin. Kalau tidak kena semprit, kena blacklist. Ya, bukan hanya lembaga perbankan ya, tapi personelnya juga kena. Nah, ini saya sarankan kepada Kementerian PUPR, coba kita lakukan itu sama juga seperti ini saran saya kemarin seperti Kementerian Koperasi UKM untuk kredit mikro. Kalau Kementerian Koperasi UMKM itu kepada OJK bikin aturan itu kemudian dijalankan oleh perbankan bahwa setiap kredit usaha itu 30%-nya itu harus mengarah ke sektor mikro. Nah, untuk yang ini juga sektor perumahan ini sebaiknya Kementerian PUPR juga kolaborasi sinergi sama kemudian saling duduk bareng dengan OJK, dibuat aturan, diminta OJK supaya 30% paling tidak kepada untuk sektor perumahan tadi KPR-nya diarahkan ditujukan pada sektor informal. Jadi bisa bank itu tidak takut lagi. Banyak PR yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, mungkin itu. Kalau yang mengenai kredit mikro tadi itu kan untuk usaha, Pak. Jadi bukan untuk kepemilikan properti kan gitu. Dan mekanismenya setahu saya itu melalui bank, Pak. Jadi mungkin ada backlog di situ ya. Nah, jadi begini. Sekarang pertanyaan saya sama Bang Faisal. Gantian kita nanya Bang ya? Iya. Gak apa-apa kan? Berarti nggak apa-apa. udah kejawab nih, Pak. Sekarang begini. Dia pelaku UMKM. Sektor informal tadi kan saya sampaikan kan pelaku UMKM. Ada pedagang, ada pelaku UMKM, ada usaha kecil segala macam. Nah, yang pelaku UMKM tadi kan orang per orang. Ya kan? Dia mengajukan usaha atas nama diri dia ke perbankan, dapat dia 200 juta, 100 juta. Ada yang juga tanpa agunan, sekarang kalau nggak salah berapa? 100 juta tanpa jaminan. Bisa dapat. Kan orang pelaku usaha tadi bisa dapat dibiayai oleh perbankan untuk usaha modal usaha dia. Kok perumahan tidak? Padahal asetnya jelas, ya kan? Jelas ada asetnya tadi yang rumah tadi sebagai jaminan tadi, di cover lagi, dibantu subsidi 40% lagi. Contoh misalnya, patokan harga pasar 150 juta, kemudian dijual oleh pengembang dengan harga 120 juta, subsidi pemerintah 40 juta, berarti 80 juta. Kita kalikan saja 80 juta itu berbanding dengan 150 juta, itu kan resiko bank itu kurang lebih 55%. Ya kan, ditambah jaminan asetnya itu senilai 150 juta. Resikonya di mana kira-kira? Kemudian di cover oleh asuransi. Nah, buyback garanti oleh pihak perbankan. Gitu kan? Memang kadang-kadang saya agak ini juga, kita beli mobil dengan beli rumah lebih ribet beli rumah. Iya. Padahal mobil itu mobile ya kan, serumah kan tetap situ nggak lari. Tapi itu cara berpikir ini aja lah. Dan Orang awam ada gitu ya. inflasinya juga Pak, properti naik terus. Betul, Ya? naik terus gitu kan. Nah, keunggulannya dari BP2BT ini contoh FLPP ini bukan perbandingan. Saya bukan menyampaikan perbandingan, tapi masyarakat harus tahu. Kalau FLPP kita pinjaman di bank itu 150 juta. Ya kan? Itu yang kita cicil. Plafonnya pinjaman kita 150 juta. Walaupun bunganya lebih rendah gitu ya. Nah, sedangkan FLPP kalau itu 40 juta, berarti hutang kita di bank hanya 110 juta. Nilainya kita lebih untung pada saat kita mau jual kembali 2 tahun atau 3 tahun, 5 tahun ke depan. Kita jual dengan harga 250 juta atau 200 juta. Berarti keuntungan kita sudah 90 juta. Sedangkan kalau FLPP hutang kita tetap 150 juta, kalau dijual 200 juta, untung kita cuma 50 juta. Ya, tetapi pada saat kita ingin melunasi misalnya di tengah jalan, 3 tahun kemudian misalnya kita ingin lunasi yang 110 juta tadi, sudah jadi misalnya 90, berarti utang kita 90 sudah kita lunasi, hanya bayar 90 juta. Harga rumah kita sudah naik, ya kan? Sedangkan FLPP 150, mungkin 3 tahun ke depan baru 140, ya kan? Kita harus melunasi 140, untung mana kira-kira? Untung yang BP2BT. Karena subsidi di depan tadi. Subsidi di depan tadi dan rumah lebih murah. Harga rumah semakin aset semakin naik harganya. Saya ingin bertanya juga soal ini Pak. Apakah program ini sudah berjalan sempurna gitu? Iya.
dalam 2 tahun terakhir? Iya. Jadi program ini belum berjalan sempurna. Dan itu saya merasakan sendiri karena semua pada belajar. Pihak perbankannya baru belajar juga. Ada mungkin yang sudah berjalan tetapi tidak besar seperti LPLPP gitu kan. Ini baru dicoba-coba. Sempat jadi dari World Bank itu diskusi sama saya, Pak Rian, kenapa BP2BT ini tidak laku? Kok tidak diserap, padahal ini kan bagus programnya. Kemudian saya sampaikan konsep-konsep saya yang BCGS segala macam tadi, akhirnya oleh World Bank, Pak, ini konsep Bapak sangat bagus, wah ini BP2BT kita pertahankan di Indonesia, kan seperti itu. Yang jadi permasalahan, ini tingkat kenyamanan. Karena sudah berlangsung agak lama, FLPP ini kan sudah nyaman, sudah hal-hal biasa ya, rutinitas yang dijalankan. Sudah biasa didengar juga sih. Sudah biasa didengar dan dari lembaga pembiayaan sudah biasa melakukan itu. Jadi FLPP, masyarakat juga sudah mendengar FLPP seperti itu. Sehingga ini kan dilakukan ada satu kementerian, tapi program BP2BT itu dijalankan oleh Dirjen DJPI, sedangkan satunya Dirjen Perumahan. Nah, karena ini sudah berjalan lama, pihak perbankan kadang-kadang harus menghabiskan dulu kuota FLPP. Nah, BP2BT ini sisa-sisa aja nanti, gitu kan? Seharusnya ini bisa berjalan seiringan, ya kan? Terhambatnya di situ sebenarnya program BP2BT ini, karena di lembaga pembiayaan, kemudian di masyarakat itu belum familiar. Tapi kalau sudah familiar, ini mudah-mudahan di tahun ini istilah kalau di Palembang ini pecah telur. Nah, ada di BTN hari Sabtu nanti tanggal 20 itu ada akad massal juga BP2BT, kemudian di Bank Sumsel, kemudian di Bank BNI. Itu sudah mulai baik ya? Cuman memang kita akan dorong ke depan itu sektor MBR, sektor informal ini yang lebih diperkencang. Di ini kan. Kalau tadi kan dari kacamata arsitek gitu ya. Ini kacamata orang awam lah gitu ya, Pak. Nah, tadi kan kata Bapak mungkin di bulan ini pecah telok gitu ya. Berarti kan program ini bagi kita yang khususnya Sumsel memang sangat-sangat masih baru. Nah, sebaiknya tadi kan udah Bapak jelasin nih yang antara OJK, antara bank dan lain-lain itu kan jadi tadi blok backlog tadi kan. Nah, maksud Tiara tuh Pak lebih baik selesain dulu masalah yang ini baru BP2PT-nya jalan atau langsung gitu Pak? Karena Tiara sendiri kayak itu, oh ya benar kata Bapak harus pakai NPWP, persyaratan kalau kita tuh dengar program pemerintah ini nih gitu kan, ribet tinggalin aja gitu Pak, kebanyakan kayak itu Pak. Nah sebenarnya itu selesain itu dulu atau gimana? Jadi kalau yang kami lakukan ini paralel, simultan, ada yang istilahnya bias sedikit ataupun penyimpangan yang bisa ditoleransi, kita toleransi kemudian untuk disusulkan. Jangan kita saklek ini gara-gara sudah lengkap semua, gara-gara tanda tangan satu Pak RT saja itu berantakan semua. Kira-kira seperti itu ya. Yang bisa selesai kita selesaikan. Walaupun itu cuma 1 atau 3, 4, yang penting pecah telok dulu. Itu yang kita coba lakukan. Nah, memang ini program pemerintah ini rata-rata semuanya bagus pasti Pak untuk membantu masyarakat. Tetapi program ini kan beda dengan yang dilakukan oleh swasta, karena dana ini menggunakan dana negara, dana pemerintah yang ada auditnya, ada ada pemeriksaan dan lain sebagainya, dan itu detail. Nah, mungkin itu juga yang menjadi hambatan-hambatan kenapa banyak yang program-program ini tidak berjalan dengan mulus. Nah, masyarakat berharap ini kan dengan adanya program ini mereka pikir mudah. Pak, ini sudah program pemerintah, ini ada bantuan pemerintah, masa kami disarukan lagi, kami disulitkan lagi. Jadi mereka khawatir akan itu. Khawatir itu. Jadi kadang-kadang sudah ada pemikiran dari mereka sendiri bahwa program pemerintah ribet, ngapain ngurusin segala macam. Nah, itulah kita di sini pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah dan lembaga atau tim fasilitasi ini mencoba memfasilitasi hal-hal seperti ini. Bagaimana ini semua bisa berjalan dengan mudah, kemudian dengan lancar, kemudian harganya juga bisa lebih murah. Nah, memang sempat karena yang kita terapkan ini kan kalau bisa saya sampaikan harganya lebih murah.
Seperti di Gandus itu sekarang ini 107.500 juta. Harga rumah. Kalau subsidinya 40 juta berarti 66 sekian dengan DP 1%. Itu sangat murah. Tujuannya apa? Supaya masyarakat tadi bisa terjangkau dari sisi angsuran. Angsuran hanya 600-an ribu. Apa nggak senang Pak orang? Tapi kualitasnya rumahnya seharga 150 juta, 500. Nah ini memang kelihatan antara keuntungan dari pengembang tadi besar atau kecil. Dari situ bisa kita lihat. Kelihatan keuntungan pengembang ada yang terlalu besar, ada juga yang sedang-sedang, ada yang tipis. Kalau ini kita lakukan, coba kita lakukan dulu, kita exercise harga rumah, mampu nggak dengan harga sekian. Nah ini yang praktek yang kita lakukan ini terbalik Pak Bang Faisal. Kalau kita melihat tadi seberapa kemampuan angsuran cicilan masyarakat. Ternyata masyarakat di Sumsel ini itu lebih mampu dan lebih senang. Kalau angsuran itu berada di antara 400 sampai 900. Kalau sudah 1,1 itu berat mereka. Ya, kecuali gaji di atas ada 6 juta, 6 juta ke atas itu mungkin 1,1 masih bisa. Tetapi kalau penghasilan mereka di bawah 5 juta, 4 juta ke bawah, kemampuan mereka hanya 400 sampai dengan 900. Apalagi yang sektor informal ataupun yang buruh, tukang, itu kan bisa kita ukur tukang itu berapa pendapatan, paling 3 juta sebulan mereka dapat. Dan itu yang bisa mereka sisihkan. Jadi terbalik kita lakukan dulu survei kepada masyarakat tadi kemampuan. Kalau itu sudah ketemu, kita ciptakan menurut harganya berapa yang mereka mampu. Harga berapa, kemudian jangka waktunya kita buat berapa yang mampu mereka. Saya melihat ada situasi yang berjenjang nih Pak. Yeah. Jadi yang non-fixed income nih, saya bahas yang non-fixed income. Mereka itu harus ada wadahnya dulu kan ya. Jadi nggak mungkin parsial per orang gitu, per individu. Rasanya nggak bisa mereka mengakses ke lembaga pembiayaan. Jadi kalau ada koperasi dulu atau lembaga swadaya masyarakat lah mungkin gitu yang sah untuk lembaga pembiayaan. Komunitas tadi betul Pak. Jadi saya rasa ada masalah di situ ya. Artinya sosialisasinya belum nyambung Pak dengan si pihak penyedia yang tadi dari World Bank tadi. Bahkan mungkin dari pemerintah yang mirip-mirip FPPP. Jadi saya melihat di situ ada sedikit senjangan lah Pak. Tapi sudah Pak Bang Faisal, konsep yang kita lakukan ini sudah kita terapkan itu sudah menjadi sekarang ini Sumsel kan jadi pilot project BP2BT dan green housing. Ya kan, dengan pola-pola yang ini, dengan harga yang lebih murah, kemudian dengan pola skema komunitas dan lain-lain sebagainya tadi, ini yang sudah kita bahas terus dengan sarana multikria finance, penyedia dana untuk perumahan, kemudian dengan Tapera, tabungan perumahan rakyat, kemudian juga dengan kementerian, kemudian dengan perbankan. Kita lakukan selama 2 tahun itu, dan memang ketemunya harus seperti itu. Kalau yang fixed income kan tinggal minta slip gaji, kemudian surat keterangan kerja, potong gaji dari karyawan. Nah, tapi seberapa jumlahnya dibanding masyarakat luas seperti ini, ya kan? Nah, ini yang terus kita lakukan, bukan tanpa perjuangan. Kita lakukan itu sampai ke presiden bersurat, sampai ke mana-mana kita bersurat itu, karena MBR sektor informal kan juga manusia. Tujuan program pemerintah itu kan untuk itu, bukan orang kaya. Kemarin saya sempat singgung dan sempat sampaikan surat ke presiden bahwa sesuai Undang-Undang Dasar Pasal 28H ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, termasuk juga perumahan. Itu ya. Program MBR ini lahir yang saya sebutkan tadi untuk yang tidak mampu membeli rumah tapi bisa mencicil rumah. Nah, bukan hanya satu yang fixed income diladeni, tetapi semua masyarakat Indonesia. Perbankan tidak boleh mengkotak-kotakkan masyarakat. Ini yang karyawan, ini PNS, ini TNI, ini Polri, ini karyawan BUMN, karyawan BUMD, ini yang honor, ini outsourcing, kemudian ini buruh, ini tukang ojek, ini pemulung. Berarti kan sudah dipisah-pisahkan, mengkotak-kotakkan. Kemudian juga terjadi diskriminasi. Loh, kita juga manusia, Pak. Kita juga warga negara Indonesia. Kok kita sulit untuk mendapatkan itu, gitu kan? Nah,
Kalau sudah terjadi pengkotakan seperti tadi, sudah terjadi diskriminasi, berarti kan negara tidak adil dengan masyarakat, ya kan? Kami juga berhak untuk mendapatkan perumahan, ya kan? Nah itu makanya sektor yang paling harus kita urusi betul supaya program ini bisa masuk, ini lembaga pembiayaan yang harus harus betul-betul dikasih kepercayaan diri, diperkuat. Ya. Saya coba tanya lagi mengenai ini Pak, mungkin pemirsa properti insight ini kan butuh informasi ya. Jadi apakah di program BP2BT ini ada program yang bukan rumah tapak Pak, bukan landed house itu? Karena landed house ini kan masalahnya banyak ya. Rusun misalnya. Betul. Rusun atau bukan rusunami ya Pak? Iya. Apa lebih tepat rusunami, bukan rusunawa ya? Kalau itu kan sewa. Iya, rusun aja. Rusunami lah gitu, kepemilikan. Iya, betul. Nah, jadi rusun itu kan tinggi Pak, biaya pembangunannya kan tinggi. Memang berbeda dengan rumah tapak. Kalau rumah tapak mungkin 1-2 hektar developer dia bisa membeli dulu lalu dijual per landed house itu. Nah, apakah program yang rumah susun ini ada juga Pak? Ada. Jadi FLPP, BPDBT untuk rumah susun ada, tapi harganya memang lebih mahal dari harga rumah tapak ya. Lebih mahal ada tetap. Itu sebenarnya keinginan saya mau survei dulu Bang Faisal. Ini cocok nggak, layak nggak seandainya rumah susun ini kalau kita buat dengan program rumah subsidi tadi di Palembang, kita coba dulu. Saya mau coba, mungkin dengan Bang Faisal bisa bantu kita sama-sama nanti. Kita coba animonya seperti apa, kemampuan masyarakat seperti apa, keinginan seperti apa. Kita coba. Kan tidak harus, luasannya kan 21. Ya kan? 21 sampai 36. Ya, anggap apartemen tapi rumah susun yang kita buat tata dengan rapi. Ya kan sama, subsidi 45% juga dari harga rumah. 40 juta itu lumayan. Ya kan? Itu bisa tuh. Jadi karena saya melihat kan ketersediaan lahan Pak. Jadi kadang-kadang kalau kita mendekat ke arah kota, mendekat ke urban yang kota gitu ya, bukan suburban. Kalau suburban mungkin mudah karena tanahnya kita anggap daerah lah, itu lebih murah. Cuman rusunami ini kan bisa mendekat ke kota dan dia rumah susun ini jadi banyak Pak. Betul. Jadi dalam satu kawasan yang hanya mungkin taruhlah 3 hektar bisa mungkin berapa ratus kepala keluarga gitu. Jadi saya melihat lebih efisien ya kalau dari sisi teknis Pak. Betul. Saya sepakat, saya setuju. Kalau mungkin tahun 2022 ini coba kita wujudkan. Mudah-mudahan. Yang penting ada ahlinya, mendesainnya, menggambarnya. Itu coba nanti kita atur gitu ya supaya ini bisa menjadi program pemerintah rusun BP2BT ataupun FLPP di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang. Oke, kalau misalnya buat masyarakat teman-teman di sana mau nih ikut program ini karena sudah disosialisasi, sebenarnya ada syarat-syarat tertentu atau kayak biaya yang timbul yang harus disiapkan oleh mereka? Kan mereka harus bentuk komunitas dan lain-lain itu mulainya kayak apa sih Pak? Kalau yang jelas kalau BP2BT ini kan DP itu minimum itu 1%, itu harus ada. Oh, jadi mereka harus siapin itu ya? Harus itu. Kemudian pada saat di proses di bank sudah menjelang akad itu harus punya saldo 2 juta. Ya, minimum 2 juta dari situ. Ya, terserah kalau masyarakat ya kalau bisa kan itulah gunanya yang tadi berbasis tabungan. Dia sudah menabung dari awal. Tapi kalau ini sudah berjalan, ya cari dulu uang 2 jutanya supaya kawan-kawan tadi bisa mendapatkan rumah. Bukan mengajari hal yang salah, tetapi realita masyarakat di Indonesia itu, masyarakat kita di Sumatera Selatan seperti itu. Ya kan? Bagaimana dia bisa, contoh lagi misalnya, ada perbankan yang mengharuskan uang biaya akad, biaya apa segala macam tadi ditaruh di depan. Ya kan? Ya itu kurang lebih 10 jutaan kurang lebih. Kemudian ada juga yang mengharuskan DP itu 5%. Kalau harga 150 dikali 5% berapa? 4,5 juta. Ditambah dengan biaya-biaya harus dikeluarkan akad dan lain-lain kurang lebih 10 juta. Paling tidak dia harus, belum lagi 2 jutanya, dia harus menyiapkan 17 juta uang. Nah kalau 17 juta berarti dia mampu sudah. Sedangkan masyarakat kita untuk menyiapkan uang 2 juta, cicilan bisa,
Tapi yang menyiapkan uang 5 juta, 10 juta berat bagi mereka. Nah ini yang bikin bisa nggak jalan program. Backlog perumahan tidak bisa teratasi, terus bergulir. Di mana backlog perumahan ini kan terus bertambah. Ya. Setiap ada orang nikah, nambah. Setiap ada yang nikah lagi minggu depan, nambah lagi backlog perumahan. Itu Bang Faisal. Iya. Kita berharap sekali Pak supaya programnya jalan ya Pak. Iya. Karena memang saya tahu Pak Rian udah lama, kenal beliau itu udah lama, memang dekat dengan UMKM. Jadi sangat concern. Jadi kalau bikin acara itu selalu ada UMKM-nya ya Pak. Kapan lagi kita buat event Pak? Buat MC nggak? Langsung nanya dari Bisa. Jadi ya concernnya banyak. Akhirnya saya melihat Pak Rian sekarang ini sudah seperti bermetamorfosis ke arah yang lebih besar ya. Jadi properti yang kebutuhan dasar orang-orang di UMKM ini sangat penting. Ya, jadi itu salah satunya memang saya lebih concern sekarang ini bagaimana bukan lagi hanya sebatas UMKM. UMKM ini kan bagi individu, satu persatu individu. Saya punya keinginan itu memang apa yang kita perbuat tadi itu bisa mencakup konsep-konsep kita, kemudian pola-pola kita, program-program kita itu bisa digunakan seluruh masyarakat Indonesia. Contoh misalnya, kesulitan-kesulitan di lembaga keuangan, bagaimana mengatasi yang sektor informal, itu kan kita bicarakan. Sehingga mungkin nanti sebentar lagi mungkin ada juga lembaga pembiayaan ini bisa dengan multi finance, bisa dengan BPR, bisa dengan koperasi dan macam-macam. Untuk mengatasi apa? Mengatasi yang kesulitan-kesulitan selama ini terjadi. Kalau ini sudah disahkan, berarti apa yang kami perbuat, kami lakukan tadi kan bukan hanya untuk masyarakat Palembang, bukan masyarakat Selatan, tapi seluruh Indonesia bisa menerapkan. Kemudian dari sektor perumahan, bangunan, konstruksi bangunan, itu ada Kepmen 403. Itu Kepmen yang sangat jadul. Saya sering berteriak itu, tolong Kepmen ini tolong direvisi bahwa Kepmen ini sudah tidak mengikuti lagi perkembangan dunia, gitu kan? Itu masih rangkanya, atapnya pakai kayu, ya kan? Ya harus pakai batu bata, harus pakai macam-macam lah seperti itu kan? Sedangkan sekarang ini sudah ada rangka baja, sudah ada multiro, macam-macam lah di situ kan, macam-macam atap, macam-macam segala macam, termasuk ada panel, ada hebel yang bagus, ada hebel yang jelek, ada batako, ada rumah kalsi, ada rumah rikas, rumah risa, ya kan, rumah cetak, itu semuanya harus diakomodir kalau kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya kan, walaupun sekarang sudah mulai mudah-mudahan di tahun 2002 itu sudah bisa berjalan semua. Dan seperti yang kita lakukan ini dengan Semen Indonesia Group itu membangun rumah MBR, program BP2BT Green Housing ini melalui rumah cetak monolitik. Ya, makanya registing dia yang dalam 7 hari itu bisa selesai. Jadi precast ya Pak ya? Precast, cetak di tempat langsung bisa. Dan kita juga sudah coba rumah panel. Ternyata rumah panel, rumah cetak ini sangat efisien dan efektif, rapi, efisien, efektif, ya. Kemudian waste-nya itu tidak terlalu kelihatan dibanding yang semen menumpuk, pasir menumpuk segala macam itu. Kalau rumah panel itu kan tinggal disusun-susun. Betul Pak. Ya, itu. Sebetulnya aplikasi di rumah susun juga bisa. Iya, betul. Yang panel itu. Iya. Jadi strukturnya kita buat dahulu, terlebih dahulu strukturnya, lalu yang lainnya kita nggak kayak susun bata gitu, nggak langsung. Udah kebayang ya Pak? Memang beda lah. Jadi yang lucunya perjuangan kita ini, kalau hal-hal yang biasa kita lakukan, rumah bataku, rumah bata, ya kan? Kalau yang kita lakukan sekarang ini kita sudah mendapatkan semua rekomendasi. Mau rumah cetak kita punya rekomendasi, punya rumah panel kita punya rekomendasi, rumah hebel punya rekomendasi, rumah bata yang biasa tidak perlu rekomendasi lagi, memang sudah itu. Jadi 4 komponen rumah termasuk rumah kalsi juga ada. Cuman kita lihat masyarakat kita ini kan tidak terbiasa dengan hal-hal yang aneh. Tapi kalau hal aneh itu, tapi kalau disosialisasikan itu bisa menjadi bagus. Seperti kita sosialisasi rumah panel kemarin, seperti itu. Rumah panel kan ditentang, rumah panel gimana Pak, begini macam-macam kan. Ya kita jelaskan, mulai video pembuatan segala macam sampai hasilnya baru kelihatan bagus Pak rumah panel.
gitu kan. Kalau rumah cetak jelas kuat karena dia isinya kan komponennya sudah kayak cor, masuk semua di situ. Bahkan ada waste material juga Pak digunakan, jadi seperti daur ulang. Iya. Saya pernah dulu beberapa tahun yang lalu ada kesempatan melihat sistem cetak bata dari debu batu bara. Pak. Iya. Waktu itu saya jalan ke PTBA di Monaco. Iya. Saya belum tahu sampai sekarang seperti apa programnya jalan terus apa enggak, tapi itu adalah satu peluang Iya. untuk memanfaatkan waste, Iya. buangan. Nah itu juga Bang Faisal, saya dengan Miss Dao ya dari World Bank, ini sempat mempertanyakan sama saya masalah untuk dari sisi greenhousing-nya ataupun pemanfaatan limbah ataupun apa segala macam itu daur ulang untuk dijadikan komponen. Itu sudah saya sampaikan bahwa kalau dia pusri itu ada pelaya es yang bisa digunakan, betul. Kemudian abu pembakaran di PTBA bisa digunakan, dan ini teman kita ada yang di Jawa Tengah sudah membuat itu, ya kan, tinggal kita nanti bisa saja kalau Bang Faisal mau kita coba, kita lakukan itu, kita buat, ini kan jadi pemberdayaan masyarakat nanti. Nah saya suka dengan hal-hal yang pemberdayaan masyarakat ini, bagaimana membuat masyarakat ini mempunyai penghasilan. Ya kan? Nah kalau sudah masyarakat punya penghasilan tadi, paling tidak kan bisa mengurangi kemiskinan di Indonesia. Betul. Tadi kan udah ngomong masalah yang batako, cuman gitu ya Pak. Yeah. Nah untuk di Sumatera Selatan sendiri tadi kan Bapak juga sebut ada perumahan di Gandus dan lain-lain gitu ya Pak. Nah untuk program rumah BP2BT ini kita sudah ada berapa unit dan di mana saja atau lagi proses? Di Palembang ini ada di Gandus, kemudian ada di Jakabaring, BP2BT, di Lubuk Linggau, kemudian di Musirawas, kemudian ada di Sekayu ya. Sekayu itu ada dua tempat. Nah untuk tahun 2022 itu hampir seluruh kabupaten dari dinas perumahan kawasan pemukiman kabupaten kota itu tahun depan itu akan berminat untuk membuat program, menjalankan program itu BP2BT ini di kabupaten kota masing-masing, seperti Ogan Ilir, Prabu Muli, Bangar Alam, Muratara, Musi Banyuasin, kemudian Lubuk Linggau, Musirawas. Kalau Palembang sudah pasti. Sudah pasti. Ya. Banyak ya Pak. Kalau Ya. untuk di Palembang sendiri ada berapa Pak? Palembang Kira-kira. saat ini di Gandus ada, Jakabaring itu ada 2 ya, program sudah berjalan. Itu baru itu aja. Oh ya. Kalau ini kan programnya kan sudah cukup lama. Kalau di Iya. Palembang kan kita masih 2019. Iya. Kan dulu tuh hanya ada bank tertentu yang bekerja sama untuk memfasilitasi program ini. Kalau sekarang ada penambahan atau ada bank tertentu lagi? Masih tetap sama seperti bank tahun lalu, itu ada BNI, ada Bank Sumsel, kemudian ada BTN gitu ya. Tetapi untuk program ini kan semua bank dipersilahkan untuk mengajukan kerjasama atau PKS dengan kementerian untuk bisa menjalankan program ini melalui banknya. Nah, kalau ada bank di sini mau yang berminat, silakan kita bantu nanti ke kementerian untuk bisa PKS dan mendapatkan kuota. Gitu. Oke, sekali lagi Pak, kalau misalnya buat teman-teman yang udah mau mulai ikut program ini, itu mulainya dari mana sih Pak? Mulai apanya nih? Mulai mau ikut nabung, terus buat komunitas itu iya, seperti iya. apa mulainya? Sudah, kalau saya pikir begini, kalau itu kan tinggal kawan-kawan misalnya di Prabu Muli saya dengar kemarin ada PWI atau IWO kalau nggak salah ya, wartawan itu kan punya komunitas. Nah dia kan ada induknya, dia organisasi dia. Nah ini pengen juga mendapatkan program rumah BP2BT tadi. Nah itu nanti kan diseleksi sendiri oleh teman-teman dia. Oh ini yang layak, ini yang tidak layak, ini banyak utang, ini nyangkut segala macam itu kan. Ya daripada berkas itu menumpuk ke bank, sudah tahu ini nggak lolos, ngapain? Masih mending diseleksi. Itulah tuh fungsi dan tugas komunitas tadi, ya kan. Nah perkara itu nanti ada iuran komunitas dengan komunitasnya itu masing-masing, gitu ya. Nah tetapi bisa juga secara perorangan, misalnya tim fasilitasi bekerja sama dengan Geria Market misalnya kan. Nah bagi masyarakat yang ingin rumah BP2BT lokasi di A di B, silakan mendaftar di
Gerai Market misalnya kan, seperti itu bisa dilakukan. Jadi Gerai Market nanti tinggalkan banknya ada bank A, bank Sumsel, bank BNI, bank BTN, ya tinggal diarahkan kemana saja, kira-kira seperti itu. Jadi di sini pun bisa menampung pendaftaran, tinggal kerjasama lokasi di mana, gitu kan, atau Jakabaring, atau Gandus, atau di mana, atau harga yang lebih murah, atau cicilannya seperti apa. Masyarakat kan seperti itu, Pak cicilannya berapa Pak? Pasti 800, Pak ada nggak Pak yang 700? Kan Iya, begitu Mas. ada 700, ada yang 600 nggak Pak? Makanya saya itu berupaya bahwa saya mencoba rumah ini berdasarkan kemampuan masyarakat. Ada yang tipe 27, ada yang tipe 36. Bagi yang tidak mampu mencicil yang tipe 36, dia beli aja yang 27 tapi rumah tumbuh. Ya kan, 27 tambah 3 kali 3 9 kan 36 juga. Tapi secara harganya kan sudah turun, angsurannya ini murah. Ya, masa kita besarnya sama. Besarnya sama. Jadi tadinya misalnya 67 juta atau 66 juta itu plafon kreditnya, mungkin dengan tipe 27 tadi sekitar 57, turun 10 juta lah kurang lebih seperti itu kan. Nah, sudah 500-an, lebih murah dia ini ya. Untuk pengembangan ke depannya silakan aja kalau ada uang, tetapi kalau kita harapkan pengembangan ini ke depan itu tidak sendiri-sendiri, kan ada pengelolanya supaya bentuknya itu enggak karu-karuan. Kalau sudah dipersilahkan semua masyarakat sana sudah dapat rumah terus bentuk sendiri, nambah sendiri bentuknya enggak karu-karuan jadinya. Ada arahan lah. Ada arahan paling tidak. Atau kita siapkan kan tukangnya atau apa. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Tiara itu, mungkin kita nanti di ngobrol-ngobrol properti insight selanjutnya kita undang aja komunitas yang bisa jadi dia menjelaskan gitu, orang ini mau kita start dulu lah, mau beli rumah seperti apa gitu, terus di komunitas ini dia seperti apa, nanti hubungan dengan lembaga pembiayaan seperti apa gitu. Nanti kita coba undang ya. Karena ini memang baru, menurut saya sih cukup cukup lambat sosialisasinya Pak. Jadi sebenarnya gini Pak, sosialisasi ini cepat, cuman ini kan ada berbagai kepentingan. Nah itu Pak, itu maksud saya. Ya kan, dan ini memang harus kita gedor, ya kan. Masyarakat kita ini kalau sudah nyaman, ya nyaman, nggak mau beralih yang lain, ya kan, kayak kursi ligna gitu kan, kalau sudah duduk nggak mau malas berdiri gitu kan. PW ya Pak. Ya, banyak permasalahan yang bisa digarap. Nah, termasuk ada konsep yang saya tawarkan di dalam program ini, ya, yang BCGS tadi. Nah, ada konsep yang kita sampaikan. Apa tadi Pak, BCGS bisnis? BCGS itu konsep yang kita buat untuk program-program BP2BT ini itu bisnis, community, kemudian government dan sosial. Jadi itu punya peranan masing-masing. Bisnis itu adalah terjadi interaksi, ada transaksi antara perbankan, developer dan masyarakat. Itu terjadi bisnis di sana itu. Nah, kemudian community, terbentuk komunitas yang seperti tadi untuk memudahkan akses mereka, untuk tanggung rentengnya, untuk secara kolektifnya angsuran dikumpulkan, untuk kemudahan dalam mengawasi segala macamnya, untuk kemudahan dalam pengajuan dan lain-lain. Itu terbentuk komunitas. Yang ketiga, government. Peran government di sini adalah bagaimana pemerintah itu menyiapkan kuotanya, bagaimana pemerintah itu mempermudah perizinannya, bagaimana pemerintah membantu dari PSU-nya, akses jalannya, jalan lingkungannya, sanitasinya, drainasenya, pasos dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, sosial. Sosial itu adalah peran CSR perusahaan. Bagaimana dia membuat taman bermain di situ, bagaimana dia membuat pepohonan di sana, bagaimana membuat musola, bagaimana membuat TPA misalnya, tempat sampah, bank sampah dan lain-lain. Bagaimana mereka membuat misalnya tempat aula atau pasar di sana. Itu peran CSR masing-masing. Selain mereka juga, ini kan golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi CSR juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan dan bantuan peralatan ataupun modal kepada masyarakat yang ada dalam lingkungan perumahan tersebut untuk membantu mendapat penghasilan suaminya yang KPR sehingga mendapat penghasilan. Contoh misalnya, kalau sudah di sana itu ada 4.000 atau 400 atau 500 atau 1.000 rumah, kalau 1.000 rumah saja ada 3 orang berarti 3.000 rumah, kan terbentuk di situ ekosistem.
ya kan? Butuh apa? Air minum isi ulang misalnya kan? Butuh misalnya laundry misalnya, butuh bengkel motor, butuh macam-macam di sana, butuh pasar. Seperti ya kan? kota satelit jadi ya. Jadi ya butuh Mini pasar, gitu ya. walaupun mini kan. Iya. Nah di situ kan mereka kan butuh juga ikan atau apa segala macam. Bukan tidak mungkin kita buatkan di situ masing-masing ada komunitasnya, ada hasil misalnya dari tambah ikannya dijual di pasar. Mereka juga yang akan belinya. Kemudian dilatih ada berapa orang yang mau misalnya belajar bengkel, montir. Ya, kemudian ada juga macam-macam diberikan pelatihan usaha, sekarang buat kue, buat apa sehingga bisa berjualan. Nggak mungkin juga semuanya mau hobi buat kue kan. Nah, yang hobinya di kue, di makanan, mereka bisa bikin warung, bisa bikin tempat jajan atau tempat kuliner di situ. Tempat kuliner ini yang dibantu oleh CSR perusahaan. Ya kan, seperti misalnya untuk perusahaan minuman kan biasa itu. Bikin tenda-tendanya, bikin kursinya, bikin lapaknya, kita minta buatkan itu yang isinya masyarakat. Ya, bisa melalui wadah koperasi, bisa melalui wadah komunitas. Seperti itu. Baik sekali, sinerginya baik sekali. Dan tidak mudah itu untuk melakukan sinergi tadi ya. Dan tidak mudah untuk sinergi tadi, itu berat, sangat berat untuk mensinergikan semua. Iya. Kalau semua itu berdasarkan betul-betul aturan pemerintah yang telah diterapkan, biaya perizinan itu pasti murah. Nah, itu pasti murah. Tapi kalau berjalan sendiri-sendiri, developer sendiri-sendiri berjalan, ya kan mahal. Udah jadi tantangan baru lagi. Iya. Nah, ini dari sambil minum deh. Sambil minum. Ini Tiara punya pertanyaan yang terakhir dari Tiara atau dari Pak Faisal ya. Berbicara tadi kan sudah Bapak sebutkan beberapa tantangan-tantangan dalam program ini ya, dan itu masih sambil jalan, terus program tetap jalan. Nah, berbicara masalah illegal housing, ini kan juga tantangan yang sangat sulit ya Pak ya. Adakah solusi dari Bapak sendiri untuk mengatasi illegal housing? Jadi illegal housing ini dibilang tantangan, tapi saya ini suka tantangan. Nah, saya melihat itu ini satu tantangan, tapi sudah dalam pikiran saya ini mudah untuk diselesaikan. Tinggal sinergi kita dengan pemerintah setempat tadi, kemudian dengan developernya tadi, dengan berbagai elemen tadi itu bisa sesuai. Sebenarnya kalau illegal housing yang terjadi di Sumatera Selatan seperti di arah Pemulutan segala macam, itu kan mereka itu kan punya pekerjaan. Sektor informal tadi, ada sopir mobil, sopir bus, kemudian buruh pabrik, macam-macam di situ. Ada yang pedagang juga. Karena mereka tidak bisa masuk penetrasi ke dalam kota, menjangkau untuk mendapatkan rumah mereka tidak bisa. Kemudian aksesnya seperti apa? Akibatnya mereka membuat di situ. Nah, salah satu jalannya illegal housing ini bukan menjadi hambatan program BP2BT, tapi justru ini peluang BP2BT masuk untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang berbeda. Sekeren tantangan jadiin peluang. Peluang dengan cara yang berbeda, tapi ya, misalnya kalau ini mereka akan pindahkan secara keseluruhan. Ya, komunitasnya tadi ini kan sudah berkomunitas mereka. Yeah. Kalau satu nggak mau, dua nggak mau semua. Iya, nggak mau semua. Kemudian mau dipaksakan dipindahkan kemana? Itu kan pertanyaannya. Yeah. Jadi pemerintah setempat itu harus menyiapkan lahan. Apakah lahan itu punya masyarakat yang mau dibuat perumahan, ataukah pemerintah daerah tadi, Pemkab tadi, membeli tanah tersebut untuk dibuat perumahan untuk illegal housing tadi, sehingga tidak menjadi illegal housing. Nah, kalau sudah hibah pemerintah, berarti kan harganya semakin murah, semakin turun hibah ke masyarakat tadi. Daripada illegal housing dibiarkan, tingkat permasalahan sosial timbul, kekumuhan timbul, gitu kan, penyakit timbul, kesehatannya nggak karu-karuan, lebih bagus dipindahkan, ditata. Nah, peluangnya seperti apa? Peluang di sini bagi perbankan ini kan peluang dia mendapatkan ini kan sebagai konsumen. Pengembang ini sebagai konsumen, dia bisa bangun rumah, tetapi jangan harga mahal-mahal. Ini kan program pemerintah, pengembang siap bangunkan, perbankan siap istilahnya KPR-nya, pemerintah siapkan perizinan, kemudian siapkan lokasinya, selesai permasalahan. Tidak begitu sulit, asal kita mau. Ya, makanya kalau mau enak jadi pengambil kebijakan tuh.
Kalau saya jadi pengambil kebijakan untuk masyarakat itu luar biasa bisa kita lakukan. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa saya terjun ke sini bukan semata-mata saya melihat ini bukan dari sisi bisnisnya awalnya, tapi ada program yang tidak bisa jalan. Kemudian program ini sangat bagus, sangat bisa membantu masyarakat. Itu yang saya lihat pertama kali dan tergerak bagaimana program ini bisa dijalankan. Ya kan, saya ramu coba. Oh, ini begini, ini begini, ini begini. Ini ada sesuatu yang tidak sejalan, tidak ada sinergi. Pemerintah pusat kemana, pemerintah daerah kemana, pengembang kemana, banknya kemana, stakeholder lain kemana. Jadi nggak sejalan. Nah, setelah ditemukan, dijadikan puzzle itu jadi satu, kan jadi produk yang menarik seperti itu. Nah, hasil dari situ mungkin ada dampak ekonomis, yaitu salah satu keuntungan, tetapi itu bukan sebagai tujuan utama. Kita bantu masyarakat. Karena begini, contoh pemulung. Pemulung ini kan tidurnya kebanyakan nggak jelas. Ada yang mereka bikin rumah kayu dari triplek, ada yang dari kardus. Bukan karena mereka tidak mampu untuk membeli rumah, ya kan, bentuk mencicil rumah, tapi tidak punya akses tadi. Yang mana rumah yang kami beli? Akibatnya si anak-anak yang pemulung tadi ikut-ikutan orang tuanya dan tidak mau bersekolah. Ini dampak sosial saya bilang tadi. Karena kalau dia sekolah, dia akan dibully oleh teman-temannya. Kemudian sekolahnya juga tidak membantu orang tuanya, dia yang dimarah, bantu bapak untuk cari uang. Kemudian mau sekolah, dia dibully. Kemudian kalau dibully kan, wah, rumah kardus lah, apa segala macam ya. Nah, ini yang coba kita atasin, ini mengatasi dampak sosial dari seperti ini. Dengan adanya rumah, kemudian ada kelompok komunitas pemulung tadi tersediakan rumah, anak-anaknya bisa bersekolah kembali. Hidup mereka bisa sehat, kekumuhan bisa diatasi. Itu kan banyak Pak dampaknya. Itu tujuan saya tuh di situ sebenarnya. Ya, mengapa saya tertarik untuk menggarap ini? Selain untuk memberdayakan masyarakat, ada sisi pemberdayaan untuk meningkatkan penghasilan bagi masyarakat tadi. Iya, penting itu. Jadi ada sisi yang menarik lagi bahwa kebetulan saya jadi ketua forum perumahan kawasan pemukiman tahun ini juga. Nah, ini sangat sinkron. Saya beruntung bisa menjadi ketua forum CSR di Sumsel ini. Karena ini yang bisa menyatukan. Forum CSR ini bisa menyatukan berapa kegiatan, berapa hal. Karena forum CSR TJSLBO ini itu mengurusi kemiskinan, ketelantaran, keterpencilan, kecacatan, kemudian diskriminasi, ya kan? Kemudian kesehatan dan lain-lain. Kemiskinan ini kan banyak cabang-cabangnya. Miskin karena apa? Miskinnya karena tidak ada penghasilan, karena tidak bekerja, karena tidak ada usaha. Itu kan banyak. Nah, itu bagian dari kita bisa masukkan di dalam program tadi. Seperti itu. Oke, untuk Bapak Dan bisa sampaikan statement untuk di akhir acara kita ini dari semua informasi yang sudah Bapak kasih sama kita hari ini. Ya, jadi kalau dari saya bahwa program pemerintah ini sangat baik, tetapi implementasinya itu harus didukung, disinergikan dengan berbagai pihak. Kemudian kebijakan-kebijakan, aturan-aturan itu di masing-masing instansi atau lembaga terkait itu harus terjadi sinkronisasi atau kesamaan. Jangan sampai ada yang tumbang tindih ataupun lain antara instansi A dan instansi B, sehingga program tersebut tidak bisa berjalan dengan baik dan efektif. Dan bagi masyarakat yang berkeinginan untuk mengikuti program tersebut harus juga mengikuti aturan-aturan yang ada. Bukan program ini hanya sekedar program untuk membantu masyarakat, tetapi kalau tidak ada peran serta masyarakat ataupun keinginan masyarakat, termasuk juga kegiatan-kegiatan mereka lakukan dalam hal melengkapi berkas dan lain, termasuk biaya-biaya akan keluar, itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Oke, kalau untuk masyarakat ya, kita tarik kesimpulan dari informasi yang sudah kita dapat hari ini. Sebenarnya bantuan pemerintah untuk masyarakat memiliki rumah itu sangat beragam. Kita kenal dengan FLPP, SBO, Tapera, dan yang bermanfaat hari ini sudah disampaikan yaitu BP2BT, di mana program ini membantu buat teman-teman yang untuk memiliki rumah sendiri, tempat tinggal sendiri.
kita doakan semoga program ini berjalan lancar dan bisa menjadi solusi terbaik untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rian sudah mau meluangkan waktu dan bagi informasi sama kita hari ini. Dan Tiara juga ucap terima kasih yang Faisal yang sudah mau bantu. Dan makasih juga buat teman-teman di luar sana, semoga informasi ini sangat bermanfaat. Kita sangat membuka untuk teman-teman yang mau komentar atau memberi saran terhadap program ini. Langsung kita sampaikan ke Bapak ya. Oke, inilah kami Gria Market Property, Trust Us for Property and Business Solution. Sampai jumpa di Property Insight berikutnya. Dadah.